melaksanakan Techminar bertemakan Level Up Your CV to the Next Level. Oke, ini yang masih update sampai saat ini, even tulisannya adalah The Skills Companies Need Most in 2020. Jadi top 5 soft skill-nya adalah kamu creativity, terus punya persuasion atau paling tidak you can sell your idea, you can sell yourself gitu ya. Waktu ke employer kan kamu pasti menjual diri kamu, itu yang tadi kita bilang personal branding kamu nih. Jadi your credential atau credential itu kan adalah CV atau resume. Itu harusnya berbicara gitu loh. Berbicara tentang diri kamu. So it's your time untuk untuk merepresentasikan diri kamu gitu. Terus collaboration, adaptability, dan emotional intelligence. Sedangkan top hard skill-nya adalah yang teman-teman lihat di sini lebih kepada sekarang lebih ke digital atau teknologi ya, gitu. Ya kayak seperti itu. So apa sih yang perlu ada di dalam CV ya? Perlu ada di dalam CV. Ini ada beberapa segmen besar, yaitu informasinya tell who you are. Jadi teman-teman nggak usah bertele-tele panjang-panjang tulisnya, tapi be genuine of what gitu. Misalnya saya sangat bertanggung jawab, saya sangat rajin, pandai menabung, bla bla bla, nggak perlu gitu ya. Tapi be genuine, tonjolin apa yang at least 3 strength kamu gitu. Dan yang satu lagi adalah harus related with employers values gitu. Jadi kamu harus baca nih company posisinya apa, yang dicari apa, nih company seperti apa modelnya, dia values-nya seperti apa. Kamu bisa search di googling gitu. Dan tadi fact pertama ya, simple design is the best. So keep it short and simple but clear. Gitu. Kalau teman-teman bingung how to untuk merepresentasikan diri saya, kamu tulis dulu, coret-coret dulu, baru and then kalau kamu udah pasti, baru kamu buat di dalam CV kamu. Oke, and then yang kedua adalah CV format. CV format itu tadi saya bilang, ini adalah saatnya kamu untuk menceritakan diri kamu dalam waktu singkat. Ingat ya, 30 detik nih, gitu ya, untuk rekruter baca itu, gitu. Itu berupa storytelling. Saya adalah gini-gini. Kamu kayak menceritakan diri kamu kepada teman kamu, menceritakan diri kamu kepada keluarga kamu misalnya gitu ya, atau sama pacar atau calon pacar juga bisa gitu ya. Terus profesional, format correct dan spesifik. Kalau menggunakan bahasa Inggris, check your grammar gitu, karena itu sekalian rekruternya mengecek apakah bahasa Inggris kamu baik atau enggak, at least di dalam writing gitu ya. Mau ya pakai Google Translate nggak apa-apa lah, walaupun Google Translate saya bilang ya itu benar-benar sangat basic sekali gitu ya. Gitu. Jadi paling tidak grammatically correctnya itu ya kamu cek dulu gitu ya. Terus kemudian finalize the detail. Sebentar. Oke, untuk sequence-nya. Jadi ceritain nih, pertamanya apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kalau kita mau stand out juga kita harus tahu. Ketika seluruh bunga itu warna kuning, kemudian kita mau jadi warna merah, gimana caranya ya? Gitu kan. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lihat adalah kalau mendaftar satu pekerjaan, satu posisi, coba melakukan analisa dari job description posisi tersebut dulu. Artinya, ketika kita tahu nanti job description-nya dari posisi itu seperti apa, maka kita bisa melakukan sedikit perubahan di dalam CV kita yang kita sesuaikan dengan job description dari posisi yang akan kita tuju. Berikutnya lagi match your CV target job title to job listing. Nah, makanya kalau kita sudah analisa job description-nya, kita bisa sasar nih, CV kita akan cocok untuk job yang mana. CV kita akan akan kelihatan stand out di posisi yang mana. Dan kemudian kita juga bisa tailor our skill to match the key term dari job description itu. Jadi kita juga bisa tailor, saya ternyata punya skill ini, akan saya tonjolkan. Nah, yang berikutnya lagi adalah highlight your skill on the top third of the CV. Kalau kita punya strength, kalau kita punya satu kekuatan yang memang kita luar biasa, itu harus tunjukkan mungkin di top of third of the CV. Artinya apa?
Artinya kita benar-benar kalau gini kita munculkan ini, berarti mungkin saya akan stand out di tengah CV-CV yang 10.000 kek, 100.000 atau mungkin bahkan mungkin cuman 5 atau 6 kandidat saja, tapi kita bisa stand out. The most important things yang terakhir adalah confirm your location. Kadang-kadang kita berpikir, oke, saya mau daftar sebuah pekerjaan. Yang paling mudah sekarang ini adalah saya memang sedang di era pandemi ini saya mencoba untuk daftar pekerjaan di Singapura gitu. Sulit sekali untuk saya move up ataupun even untuk get di interview aja. Kenapa? Karena memang mungkin orang-orang Singapura sendiri sekarang mikir, kenapa ini ada orang Indonesia yang melamar pekerjaan di Singapura? Ada apa gitu kan? Artinya ya mungkin saya dengan ketawa melihat ya saya iseng aja mau pengen siapa tahu ada orang Singapura kemudian mau menerima saya kerja di Singapura, padahal totally dalam era pandemi gini kan susah sekali kita untuk move out dari suatu daerah apalagi negara. Jadi benar-benar location is something important juga kalau kita mau bawa CV kita juga stand out. Oke. Nah, apa yang jangan dilakukan oleh teman-teman untuk membuat impress dari CV adalah yaitu kalau bisa submitting incorrect information, hindari. Informationnya jangan terlalu banyak dan jangan incorrect. Cek dulu grammar sama spellingnya juga. Yang ketiga yang saya sampaikan tadi, tidak ada one size fits all untuk CV. Jadi bisa jadi teman-teman punya CV bisa 10 macam gitu, isinya sama tapi mungkin cara menyajikannya berbeda. Fokusnya berbeda, pokok approach-nya juga berbeda. Not including relevant skill. Jangan pernah memasukkan skill-skill yang memang tidak relevan. Walaupun itu mungkin akan bisa memberikan nilai tambah. Yang berikutnya adalah focusing on heavy formatting. Nggak penting formatnya, nggak penting bentuk kertasnya dan sebagainya. The most important things adalah isinya. Oke. Next ya. Finally, kalau kita bikin CV itu adalah paints a positive and factual picture of you. Jadi CV itu adalah gambaran positif dan gambaran langsung, gambaran figur dari kalian semua. Set a positive tone untuk interview. Jadi betul-betul tadi saya sampaikan di depan, bikin CV target interview. Guides the interviewer in what to ask. Begitu CV kita udah bagus, sebisa mungkin recruiter nggak ada pertanyaan lagi, langsung oke, saya terima kamu. Itu sangat sangat luar biasa. Influences others who approve hiring. Jadi benar-benar kalau dilihat baca CV dari halaman pertama sudah terlihat bahwa ini good, ini kandidat oke, saya akan rekrut, ini kandidat oke, saya akan hire. Ketika perkenalan, di sini bisa dari nama, kemudian pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir misalkan nama saya Khair Afei, pendidikan terakhir adalah psikologi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terus pengalaman terakhir memiliki pengalaman ini dijelaskan, terus promosi kelebihan saya bekerja result oriented atau misalkan nanti lebih mengutamakan tugas selesai atau apapun itu, pokoknya silahkan dijelaskan kelebihan diri, kemudian jelaskan kekurangan. Kenapa kekurangan perlu dijelaskan? Karena dengan kita menjelaskan di awal tentang kekurangan kita bisa tahu nih kira-kira pertimbangan dari rekruter untuk bisa memandang kita sebagai calon yang akan bekerja di perusahaan itu seperti apa. Kenapa di bagian pengalaman ini harus detail gitu? Yang pertama misalkan posisi meskipun baru beberapa bulan, lebih baik dibuat sedetail mungkin. Misalkan senior UX designer, ini sebenarnya adalah kesalahan kalau hanya mencantumkan tahun. Lebih baik ketika memberikan keterangan pengalaman, itu dijelaskan dari bulan apa sampai apa, kemudian perusahaannya apa, job desk-nya apa, kemudian kalau memang ingin mencantumkan alasan kenapa resign, di situ lebih bagus. Gitu. Jadi mulai didetailkan, karena ini akan menjadi sebuah bahan ketika nanti interview. Tidak perlu menjelaskan terlalu detail, tapi nanti menjadi pertimbangan, oh kandidat ini sudah terang-terangan dari awal untuk menjelaskan tentang
pengalaman kerjanya gitu. Jadi ada bayangan ketika nanti interview akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan gitu. Itu kenapa 5W1H, karena ini bentuk pekerjaannya apa. Kemudian kenapa mau bekerja di perusahaan itu dan kenapa resign dari perusahaan itu. Kemudian untuk who, ini mungkin bisa dijelaskan juga, misalkan teman-teman di perusahaan sebelumnya atau di internship sebelumnya terdiri dari berapa orang, siapa aja mereka, job desk mereka apa gitu. When itu karena tadi sih yang sudah saya jelaskan, dari bulan apa sampai apa itu kita bisa lihat nih ketahanan teman-teman untuk bisa mengerjakan suatu pekerjaan itu berapa lama gitu. Where-nya itu lokasi di mana perusahaan bekerja. Ini kadang kan ada teman-teman yang misalkan di Bandung atau misalkan di Jakarta, itu nanti bisa dijelaskan. Terus how. Nah, how ini adalah cara menjelaskan bagaimana job desk. Jadi job desk di sini adalah misalkan di perusahaan sebelumnya saya bertanggung jawab untuk melakukan report mingguan, melakukan report bulanan, atau misalkan menyampaikan tentang pekerjaan-pekerjaan administrasi sehari-hari, misalkan seperti itu. Oke, nah ini di bagian skill. Kenapa tidak dianjurkan bar atau presentasi? Karena ukuran itu sifatnya subjektif dan biasanya rekruter hanya akan melihat kesamaan antara skill yang dimiliki oleh kandidat dengan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian keterkaitan antara CV dengan posisi yang dilamar. Nah ini tadi sempat disampaikan juga kalau misalkan kenapa satu CV itu hanya boleh untuk satu applicant. Karena kembali lagi, jadi sebelum melamar itu adalah mencocokkan isi dari CV dengan job requirement yang akan dituju nanti. Jadi tidak ada kesalahpahaman ketika nanti pas interview, posisi kamu jurusan fisika ya, tapi kok kenapa ngelamarnya jadi developer gitu, punya pengalaman apa? Nanti jadi mempersingkat waktu untuk menanyakan hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan sebelum masa interview gitu, mempersingkat waktu untuk hal tersebut. Terus keterkaitan ini adalah kita bisa coba juga untuk menganalisa mengenai perusahaan yang akan dilamar. Berdiri tahun berapa, terus kira-kira industri yang dikerjakan nanti seperti apa, terus posisi yang akan dilamar juga nanti dianalisa. Oh, posisi nanti yang akan saya lamar ini pekerjaannya nanti bagaimana, itu kan nanti bisa ketahuan dari googling, entah atau mungkin nanti bisa tahu juga dari job desk di job requirement. Terus jelaskan kenapa bisa cocok dengan posisi yang dilamar. Jadi di dalam CV itu nanti dijelaskan mengenai di bagian profile kenapa CV ini cocok dengan posisi nanti yang akan dilamar. Jadi misalkan kalau misalkan di profile saya pernah mengerjakan misalkan development menggunakan Java programming gitu. Nah, ini kan nanti yang dibutuhkan di sini adalah Java developer. Nah, di profilnya juga dijelaskan tentang saya pernah mengerjakan Java development. Contohnya seperti itu. Terus kalau misalkan nomor 4 ini mungkin nanti ketika interview ya, gambarkan bayangan ketika bekerja nanti. Jadi kalau memang sudah ketemu, sudah ada obrolan antara satu sama lain, skill yang dimiliki oleh teman-teman kira-kira ketika bekerja itu cocoknya bagaimana? Atau misalkan implementasi dari pengalaman yang pernah dikerjakan itu nanti ketika di perusahaan akan seperti apa? Contohnya seperti itu. Tipsnya, setiap CV yang kita susun baiknya selalu update setiap memiliki pengalaman baru. Jadi jangan serta-merta hanya dengan satu CV kemudian selesai gitu. Kedepannya nggak perlu ada proses apa-apa lagi. Nah, CV itu harus selalu standby. Misalkan ikut pelatihan ini langsung masukin, ikut pelatihan ini langsung masukin. Jadi selalu diupdate setiap saat gitu. Selalu membuka diri untuk ilmu baru dan skill baru karena ya tidak bisa dipungkiri juga kalau misalkan CV yang bagus itu adalah CV yang berbobot gitu. Kemudian yang ketiga, perluas wawasan mengenai posisi yang dilamar. Ini karena sekali lagi kalau misalkan kita mau melamar suatu pekerjaan, kita juga harus tahu job desk dan gambaran pekerjaan nanti di perusahaan itu seperti apa.